warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kota Madinah. Alhamdulillah saya masih berada di Universitas Negeri 11 Pak Sukron atau SMBL. Di pagi hari ini kebetulan ada narasumber dari Puskesmas Gading Rejo. Yang pagi hari ini yang hadir yang bermateri adalah Bu Dokter Rita Romalia. Nah, oleh sebab itu untuk lebih detailnya, kalau tadi kan tentang materi ke siswa. Nah, ini paling tidak ini agak ranahnya ke publik. Gitu. Oleh sebab itu nanti guys, YouTube viewers akan beritahu apa yang mungkin topik bahasan di kali ini tentang pornografi, juga kekerasan seksual. Ya, dan seks bebas ini sangat memprihatinkan. Apalagi biasanya pergaulan anak-anak muda. Ya, itu ada seks bebas dan semuanya. Oleh sebab itu mari kita tanyakan kepada Ibu Dokter. Ya, gimana Bu Dokter untuk perkembangan porno aksi, ya kemudian seks bebas atau apapun jenisnya, wabil khusus di Kota Madinah. Terima kasih Bapak Agus selaku kepala SMP 11 Kota Pasuruan. Saya ya sebagai dokter di tenaga, jadi sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Gading cukup prihatin ya dengan adanya seks bebas, lalu pergaulan yang tanpa batas ya, istilahnya seperti itu Pak. Karena negara kita ini, kita sudah tahu kan Pak ya, kalau kita ini dalam era globalisasi. Jadi globalisasi itu dimana semua informasi masuk secara tanpa batas, dengan bebasnya. Sehingga kalau ada anak-anak yang kurang bisa menyaring informasi yang baik, lalu animasi mungkin kartun yang mengarah ke pornografi, itu yang sangat bahaya bagi anak didik kita. Nah, karena dengan adanya pornografi, dengan seks bebas, lalu mereka kecanduan, itu ternyata juga merusak kesehatan dari organ tubuh dari anak tersebut, yaitu terutama pada bagian otak, yaitu di daerah prefrontal yang fungsinya juga sangat penting bagi emosi diri, mengontrol diri. Ya, terutama ketika tahu kita prefrontal, ada korteks dan semuanya, itu belajar tentang mind, tentang pikiran gitu ya. Ya, oke guys, paling enggak beberapa waktu yang lalu pengamat politik telah menulis banyak hal, antara lain buku politik yang borderless state, yaitu negara tanpa batas yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi, yaitu anak-anak meraup informasi sebanyak-banyaknya dari luar. Oleh sebab itu paling enggak kita harus menyaring. Ya, generasi muda khususnya harus mampu menyaring mana yang baik, mana yang tidak. Demikian juga media massa itu dimanfaatkan kalau baik untuk tujuan-tujuan yang baik. Kalau tidak usah kita publikasikan ke publik. Ya, ini kira-kira apa sih upaya dari Wabil Khusus Indonesia dan atau Puskesmas untuk memberi jejaring sosial tentang masalah baik pornografi, bebas dan sebagainya. Kalau kami di Dinas Kesehatan terutama Puskesmas, kami ada program UKS, di mana UKS itu juga merangkul dari siswa SD, SMP, SMA. Kita juga ada penyuluhan Pak tentang kesehatan reproduksi, tentang sama seperti pergaulan dan penyakit menular seksual ke teman-teman atau adik-adik kelas di SMP, SMA. Kalau SD kita ada kayak TV saja, dokter kecil. Nah, di sana kita selalu memberikan informasi, memberikan arahan mana yang baik, mana yang tidak, tentang yang berhubungan dengan globalisasi, era globalisasi dan kesehatan. Karena kita tahu bahwa SD, SMP, SMA itu adalah masa-masa rentan yang baik. Terus di samping itu rencana kita juga akan mengadakan posyandu remaja, di mana nanti posyandu remaja itu namanya posyandu tentang pemeriksaan fisik, dan kita juga akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pornografi, seks bebas, lalu narkotika dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak Bu misalkan medium semacam game gitu ya, untuk menjelaskan kepada anak-anak model game dengan permainan, karena nggak terasa main ternyata anak sadar, oh ini tidak baik ya, tentang kekerasan seksual, tentang ini tidak baik.
Ada nggak medium, baik itu kartu, baik itu apa? Kalau media kita hanya penyuluhan ya, penyuluhan dan tadi itu posyandu remaja. Mungkin kalau untuk game dan untuk sebagainya kami belum ada, mungkin bisa dibantu dari dinas pendidikan ya yang mengaplikasikan ke anak-anak sekolah gitu. Jadi kita mungkin bisa kita pakai di posyandu remaja nanti yang akan kita laksanakan. Ada beberapa buku mungkin dari dinas kesehatan juga yang diberikan ke UKS. Kami juga dapat. Nah kalau dulu itu waktu saya termasuk di tim redaksinya dengan almarhum Dr. Hendra, itu membuat buletin rutin gitu ya. Nah itu bagus gitu ya, bagus artinya banyak tentang PHBS, tentang apapun ya, topik-topik yang dan itu setiap bulan sekali diberikan. Nah terus setelah itu katanya ya tidak boleh gitu ya. Nah ini kira-kira ada nggak inspirasi yang lain, katakan kalau misalkan tidak buat buletin, jadi selain model sosialisasi yang seperti ini ya, itu kira-kira apa yang mungkin di waktu yang akan datang bisa dilakukan? Sekarang ini kami ada majalah Gendik, Madi. Nah Madi itu yang kita lakukan adalah di puskesmas, yang kita laksanakan di puskesmas. Kita tampilkan tentang informasi kesehatan. Kami juga meletakkan Madi juga di kelurahan-kelurahan. Mungkin kedepannya bisa kolaborasi dengan sekolah untuk menyampaikan masalah tentang seputar kesehatan yang nanti ditempel mungkin di Mading di sekolah. Lalu kami kemarin juga mengajak beberapa siswa membuat vlog tentang kesehatan. Nah itu bisa sebagai informasi, sebagai media informasi untuk kesehatan. Ya, kira-kira apa harapan ke depan gitu, wabil khusus kepada generasi muda dengan adanya sosialisasi ini? Mungkin kan kita harus lebih intensif, tidak hanya dinas kesehatan, semuanya harus peduli. Ya termasuk dinas pendidikan dan kemudian wabil khusus sekolah, kemudian lingkungan juga harus peduli. Kalau tidak bisa kan bisa maksimal. Nah kira-kira apa harapannya dari dinas kesehatan? Kalau harapanku sangat besar ya, kami sangat besar. Tapi saya juga menyampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik semua. Nantinya kami ini kan akan menjadi tua, dan kita tidak mungkin bekerja terus. Nah mereka adalah generasi penerusnya bangsa. Kalau kami yang sudah tua nanti ini melihat generasi penerusnya bangsa itu kurang jet ya Pak ya, kurang jadi jet gitu ya, kita kan akan melongsor. Maka dari itu sebelum terlanjur kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Kita tidak ada, maksudnya belum sakit, belum tua lah adik-adik itu, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena manusia itu bukan hanya pokoknya hidup, pokoknya tumbuh, pokoknya sehat, tidak, tapi harus yang berkualitas. Saya mengatakan seperti itu. Kualitas itu ya macam-macam, ya dari kesehatan, dari pendidikan, semua. Jadi dan kita tidak bisa hanya dari pendidikan saja, hanya dari kesehatan saja. Tapi memang betul kata Pak Agus, harus secara holistik menyeluruh, dari keluarga terutama harus mendukung. Ya, oke guys, paling tidak dari dikatakan bahwa ada ungkapan yang sering dipasang-pasang baik itu di apotek atau dimanapun, being healthy is priceless. Jadi sehat itu tak ada nilai tak ternilai harganya. Demikian juga dalam sebuah buku yang ditulis oleh Nadesur, seorang pakar tentang kesehatan, dia mengatakan bahwa dalam bukunya itu menarik, judulnya adalah sehat hingga di usia senja. Sebenarnya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan yang sederhana saja untuk bisa menjadi sehat. Tapi itu kadang-kadang kita tidak melakukan, alasannya nggak sempat. Makan kok sempat katanya. Ya ini kan artinya aktivitas yang positif itu belum menjadi sebuah kebutuhan. Ya, nah ini bagaimana nanti bisa menjadi seperti yang dikatakan Bu Ustaz tadi, gunakan masa remaja kita dengan baik. Kalau kita sudah menjadi tua, itu kita akan mengingat masa lalu yang tidak nyaman, itu akan sedih. Kita tambah terpuruk. Ya. Ini yang mungkin harapan kita di waktu depan. Nah, wabil khusus ini yang paling akhir itu. Jadi untuk
UPT SM Plus atau SM lain. Jadi saya mungkin termasuk yang lain kepingin ada semacam pilot project gitu dari kesehatan atau apa yang bermitra. Saya yang biasanya bermitra. Ada pilot project mungkin di ruangan khusus di SM 11 dipakai untuk misalnya penyuluhan tentang perilaku minimum dan semuanya. Nah itu di SM 11. Ini kira-kira apa yang bisa kami lakukan di sekolah? Iya, bisa proyeknya sangat ini ya, sangat unggul, sangat baik. Yang pasti ada ruang khusus gitu, karena kesehatan kayak penyimpangan perilaku, lalu konsultasi itu kan memang private, jadi harus ada kepercayaan antara yang curhat dan yang dicurhat. Kalau mungkin saya boleh mengusulkan ruangan tersebut memang harus beda dengan ruang UKS, jadi kayak seperti ruang BP, BK, maupun dengan orang yang tenaga kesehatan yang memang mumpuni, bisa dari psikolog mungkin atau tenaga kesehatan lainnya yang memang sudah mengerti bagaimana orang mendengar curhatan dan memberikan solusi itu juga ada bakat, maksudnya ada caranya, jadi nggak asal sekedar mendengarkan lalu memberikan saran tidak. Jadi harus ada tenaga yang ahli, lalu mungkin tempat yang khusus yang nyaman, mungkin bisa privasi. Ya, Bu Dokter, terima kasih banyak ya atas waktunya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke guys, saya masih dari Kota Madinah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Dokter bermanfaat bagi kita. Oleh sebab itu, sehat berangkat dari diri kita sendiri dulu, baru kita sosialisasikan ke orang lain, baru ke masyarakat yang lebih luas. Salam dari Kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.